Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Justinus Butisianto, pengawas Cabin Bangkalan. Kali ini saya akan memaparkan inovasi yang saya lakukan dengan judul Pantas Dikdaya, pendampingan tuntas melalui digitalisasi administrasi guru yang berdaya dalam mewujudkan pembelajaran mendalam. Situasi yang terjadi di sekolah dampingan saya berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan angket kepada para guru terkait perencanaan pembelajaran dan asesmen yang selaras dengan pendekatan pembelajaran mendalam terindikasikan bahwa sebagian besar guru belum mampu mengadministrasikannya dengan baik. Mereka menganggap administrasi guru sebagai beban. Kenyataan tersebut menjadi sebuah tantangan. Tantangan bukan untuk dihindari, melainkan dijawab. Jawabannya berupa inovasi yang sekiranya mampu menjembatani kebutuhan tersebut secara efektif dan efisien. Aksi yang dilakukan berupa inovasi Pantas Dikdaya. Pendampingan tuntas tersebut dilakukan melalui 4 tahap kegiatan, yakni making, sharing, implementing, dan evaluating. Pada tahap making dilakukan kegiatan pembuatan aplikasi berbasis makro VBA yang sederhana dan mudah digunakan. Berikut tutorial singkatnya. Seperti inilah tampilan awal aplikasi Pantas Dikdaya. Untuk menjalankan aplikasi ini sangatlah mudah. Klik input data awal, kemudian kita isikan data identitas sekolah dan identitas guru. Kita geser sedikit ke kanan, ketikkan elemen, topik, atau materi yang akan Bapak Ibu susun menjadi sebuah perencanaan pembelajaran mendalam, tujuan pembelajarannya, alokasi waktu, pertemuan yang keberapa, dan model pembelajarannya. Model pembelajaran saya siapkan beberapa pilihan, problem, discovery, inquiry, dan project based learning. Metode pembelajaran juga sudah saya siapkan beberapa pilihan metodenya. Untuk dimensi profil lulusan, silahkan berikan tanda centang pada sel yang sesuai. Jika ini kita beri tanda centang misalnya akan berubah jadi putih. Jika ini kita hapus, maka akan menjadi abu-abu. Untuk kemitraan pembelajaran dan lingkungan belajar, sudah saya siapkan template-nya. Kemitraan pembelajaran yang internal sekolah, luar sekolah, lingkungan belajar yang ruang fisik, ruang virtual, dan ruang belajar. Pemanfaatan digital, baik perpustakaan digital, forum diskusi, dan aplikasi presentasi juga sudah saya siapkan template-nya. Terkait dengan isian asesmen sumatif, baik pengetahuan maupun keterampilan dan formatif, baik tertulis maupun tidak tertulis, silakan Bapak Ibu lakukan dengan cara klik tanda panah pada sebelah kanan sel. Maka akan ada beberapa pilihan. Misalnya untuk teknik pengetahuan, ada pilihan tes tulis, lisan, penugasan individu dan kelompok. Kemudian untuk bentuknya ada pilihan ganda, uraian, jawaban singkat, tugas terstruktur, dan tugas tidak terstruktur. Begitu juga dengan asesmen formatif baik tertulis maupun tidak tertulis, refleksi, jurnal, esai, dan kuis untuk yang tertulis, dan diskusi, drama, produk, dan lisan untuk yang tidak tertulis. Silahkan pilih ya atau tidak, digunakan atau tidak di dalam perencanaan pembelajaran tersebut. Jika ini semua sudah selesai Bapak Ibu, artinya perencanaan pembelajaran mendalam sudah siap untuk disimpan atau dicetak. Sebagai contoh, pada materi pertama ini tentang mengungkap fakta alam secara objektif. Ini bisa dipindah-pindah Bapak Ibu. Akan berubah. Mengungkap fakta alam secara objektif ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning ada di nomor 1. Sementara di sini masih nomor 3, oleh sebab itu ini kita pindah dulu menjadi nomor 1. Setelah itu bisa kita langsung simpan hasilnya dengan klik gambar PDF. Data sudah tersimpan. Hasilnya sangat luar biasa, rapi, dan menarik. Sudah tersedia juga beberapa komponen yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Pada perencanaan pembelajaran ini juga saya siapkan jurnal pembelajarannya untuk inputnya pada bagian ini. Silahkan diisikan, kemudian klik simpan dan lihat data. Kita ke asesmen pembelajaran.
Ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Untuk asesmen diagnostik kognitif seperti ini, silakan Bapak Ibu isikan nilainya. Non-kognitif, asesmen formatif tertulis, tidak tertulis, sumatif tulis, lisan, tugas, praktek, proyek, produk, dan rekap hasil asesmen sumatif juga sudah saya siapkan. Silakan nanti kalau sudah terisi, klik simpan PDF. Juga ada jurnal asesmennya Bapak Ibu. Silakan isi di sini, kemudian klik simpan data dan klik lihat data. Pada tahap sharing dilakukan kegiatan berupa diseminasi melalui workshop penggunaan aplikasi ini kepada para guru di sekolah dampingan. Berikut disajikan beberapa dokumentasinya. Pada tahap implementing dilakukan kegiatan pendampingan guru dalam penerapan aplikasi dan integrasinya dalam pembelajaran mendalam di kelas. Pada tahap evaluating dilakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi, kemudian melakukan perbaikan berdasarkan masukan. Selanjutnya membuat laporan hasil evaluasi. Berdasarkan studi dokumentasi terindikasikan hasil yang cukup signifikan, seperti tampak pada tabel berikut ini. Keberhasilan inovasi ini terletak pada 3 hal: mudah, cepat, dan lengkap. Respons para guru pun mengindikasikan kepuasan atas penggunaan aplikasi ini. Berikut disajikan beberapa testimoni dari para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah, guru SMK Negeri 1 Kuanyar. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Pak Yus yang sudah memperkenalkan kami kepada aplikasi Pantas Digdaya ini. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk kami para guru di SMK Negeri 1 Kuanyar. Pantas Digdaya luar biasa. Aplikasi ini juga telah mendapatkan penghargaan dari Cabin Bangkalan. Semoga penghargaan ini semakin memotivasi saya untuk terus berinovasi dalam tugas pendampingan sekolah. Dalam pengimplementasiannya tentu saja ada kendala yang dihadapi, yakni masih adanya cukup banyak guru yang belum memahami dengan baik bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Hal itu terjadi pada guru yang pada saat workshop tidak membawa laptop sendiri, sehingga mereka tidak dapat langsung mempraktekannya. Untuk mengatasi kendala tersebut, solusi yang dilakukan adalah dengan mengadakan webinar untuk menjelaskan kembali aplikasi tersebut. Selain itu, meminta guru lain yang sudah bisa untuk menjadi mentor bagi rekan guru sejawat. Dengan demikian, kolaborasi antar rekan sejawat menjadi hal yang sangat penting. Keunggulan aplikasi ini terletak pada 3 hal: mudah, cepat, lengkap. Mudah karena guru yang hanya memiliki kecakapan digital dasar pun dapat menggunakannya. Cepat karena hanya dalam tempo 2-3 jam perencanaan pembelajaran dalam 1 semester dapat tersusun. Lengkap karena selain dokumen perencanaan pembelajaran juga disertakan dokumen asesmen pembelajarannya. Dari segi kebaruan, sepanjang yang saya ketahui, aplikasi ini merupakan hal baru dalam bidang administrasi pembelajaran dan asesmen yang berbasis digital. Ke depan, pada versi selanjutnya akan dibuat dalam versi web agar lebih mudah dan lebih luas jangkauannya. Sebagai penutup, aplikasi ini membawa dampak positif di tengah-tengah minimnya sosialisasi terkait pembelajaran mendalam. Dampak tersebut dirasakan para guru yang telah mengaplikasikannya dalam pembelajaran, dan testimoni para guru terindikasikan bahwa mereka sangat terbantu dalam merencanakan asesmen dan pembelajaran yang selaras dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Sebagai rekomendasi, Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi agar aplikasi ini dapat digunakan di setiap satuan pendidikan. Demikian paparan inovasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada inovasi berikutnya. Salam dan bahagia, guru hebat Indonesia.